Hai semua, thanks udah pilih video ini. Di dunia yang kita tempati sekarang tersimpan berbagai macam misteri yang mungkin hingga saat ini belum terpecahkan. Seperti halnya misterinya akan kita bahas kali ini, yaitu tentang The Sun Vanished atau menghilangnya matahari. Untuk kalian yang belum tahu apa itu The Sun Vanished adalah sebuah akun Twitter seseorang di mana akun tersebut menceritakan keadaan mencekam yang ia rasakan saat hilangnya matahari. Semua berawal pada tanggal 30 April 2018 di mana si TSV si The Sun Vanished ini mengupload sebuah tweet yang bertuliskan, "Tolong, ini sudah pagi menjelang siang, tapi kenapa di luar masih gelap? Aku bisa mendengar sirene tornado, tapi radar cuaca mengatakan hari ini baik. Di manakah matahari?" Tak selang berapa lama setelah ia mengupload tweet tersebut, ia pun kembali mengupload sebuah video yang berisikan berita tentang keporak-porandaan yang terjadi akibat hilangnya matahari di bumi ini. Coba deh lihat videonya. Panic is taking hold on the nation in response to the sudden disappearance of the sun, with violent riots taking place in just about every major city. We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C., with hundreds more isolated incidents coming in hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780, and that things will return back to normal. Setelah itu, TSV berkata bahwa di luar sangatlah gelap dan ia mendengar suara-suara aneh. Entah suara apa itu, dan dia pun mengirim sebuah video yang berisikan tentang suara itu. Karena si TSV ini sangat kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya di hari itu. Di malam harinya ia pun berkata bahwa ia tidak bisa tidur. Malahan, ia mendengar suara tembakan dari luar rumahnya. Keesokan harinya, TSV kembali mencoba melihat berita televisi guna mencari informasi. Tapi sinyal televisi si TSV ini hilang. Dan akhirnya satu-satunya jalan yang ia punya adalah mencari informasi yang ada dari Twitter. Tapi karena tidak ada yang menjawab Twitter TSV ini, akhirnya si TSV memberanikan diri untuk keluar mencari asal suara tembakan tersebut. Karena ia berpikir bahwa suara tembakan tersebut pasti berasal dari manusia. Berarti ada orang lain yang hidup bersamanya dunia tanpa matahari itu. Tapi yang terjadi malah ia melihat sesuatu yang aneh yang tidak bisa ia jelaskan, tapi bisa ia tunjukkan. Gak pernah ada yang tahu cahaya apa itu dan dari mana asal cahaya itu. Mungkin kalian tahu. Coba komen di bawah. Keesokan harinya pada tanggal 5 Mei 2018, si TSV merasakan sesuatu yang aneh yang terbang di atas rumahnya. Karena keadaan tersebut, suhu rumah TSV naik 15 derajat Celcius. Setelah itu, si TSV mendapat sebuah chat dari temannya yang bernama Danyon. Ya, inti chatnya sih bahwa si Danyon ini juga berada di dunia itu dan ia akan mengunjungi si TSV. Tapi membutuhkan waktu 2 hari untuk Danyon menuju rumah si TSV. Pada awalnya TSV sempat ragu bahwa itu Danyon, benar-benar Danyon. Pada akhirnya ia yakin bahwa itu Danyon dan dia pun mulai lega. Tapi
Setelah itu, si TSV kembali mendapat sebuah masalah baru. Ada seseorang yang membelakangi rumahnya, di mana orang tersebut sudah berdiri selama berjam-jam dan tidak pernah pergi dari depan rumahnya. Karena TSV bingung, ia pun mengirim foto orang tersebut ke Danyon dan Danyon berkata bahwa TSV harus menjauhi jendela dan tetap matikan lampu, jangan pernah dekati cahaya berkedip. Dan TSV pun menuruti apa kata Danyon. Hingga pada akhirnya TSV kembali melihat keluar jendela, orang tersebut menghilang. Pada waktu yang bersamaan, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah si TSV. Karena TSV takut, ia pun bersembunyi di dalam kamarnya selama 1 hari penuh. Dan keesokan harinya, tidak ada hal yang aneh yang terjadi pada TSV. Ia hanya mendapat sebuah chat dari seseorang yang berkata bahwa jangan pernah dekati cahaya merah dan cahaya berkedip. Jika tidak, si TSV akan menjadi sebuah mayat hidup seperti orang yang ada di depan rumahnya. Dan keesokan harinya, dia kembali tweet bahwa Danyon mengirimkan sebuah gambar yang bertuliskan jangan pernah dekati cahaya. Bersama tulisan itu, Danyon juga memberi sebuah kabar bahwa Danyon telah sampai ke perbatasan dan masih membutuhkan waktu selama 8 hingga 9 jam untuk Danyon sampai ke rumah TSV. Sesaat setelah si TSV ini mendapat chat dari Danyon, ia pun kembali mendengar suara di depan rumahnya, dan kali ini suara tersebut seperti orang yang sedang membenturkan kepalanya ke pintu rumah TSV. Karena penasarannya, si TSV ini akhirnya memberanikan diri untuk ke bawah, dan ia malah melihat sebuah cahaya di dapur rumahnya. Karena si TSV ini takut bahwa ada seseorang yang memasuki rumahnya di malam hari, ia pun membuat sebuah alarm sederhana yang terbuat dari kaleng, dan juga ia menaburkan tepung di depan pintu rumahnya dengan tujuan jika ada seorang yang masuk, tepung tersebut akan meninggalkan sebuah jejak kaki. Selama 4 hari tidak ada hal yang aneh yang terjadi, tapi di hari kelima setelah ia menabur tepung, ada sebuah jejak kaki di tepung tersebut. Dan akhirnya satu-satunya pemikiran yang ada si TSV ini, si TSV akan menuju rumah tetangganya. Karena si TSV juga kehabisan suplai makanan, ia pun harus mencari suplai makanan ke rumah tetangganya. Hello? Hello?
Ya, rumah tetangganya kosong. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah itu. Dan akhirnya TSV mencari suplai makanan. Ia pun menemukan air mineral. Dan ia juga menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Jangan dekati cahaya, jangan bergerak, mereka akan tahu. Jangan hidupkan cahaya, mereka akan melihat." Mungkin sekarang cukup itu yang bisa aku sampaikan untuk cerita si TSV ini. Karena cerita si TSV ini menurutku cukup panjang. Dan hingga saat ini TSV masih terus melanjutkan ceritanya di Twitternya. Dan cerita TSV ini akan aku lanjutkan di part keduanya. Cerita di part kedua ini lebih menegangkan daripada cerita di part pertama ini. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita horor atau konspirasi, misteri-misteri, silahkan komen di bawah. Atau cerita apa yang kalian inginkan dari aku. Dan kalaupun ada sebuah game horor yang kalian ingin aku lakukan, komen di bawah. Thanks udah lihat video ini. See you again.